Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, ikutilah, simaklah channel Diniyah Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Diniyah ini. Terima kasih anda telah menonton sampai selesai. Dan untuk melengkapi di sini juga saya membawa kitab Tafsir Jalalain beserta syarahnya, Tafsir Shawi, untuk menguatkan, untuk semakin meluaskan penjelasan yang ada dalam ayat yang kita baca nanti. Ingatan ya, insyaallah. Terus kemarin saya bagi dengan Pak Amin Soni. Itu nanti Pak Amin mulai An-Naba amma yatasaalun ke belakang. Kemudian nanti saya tak ngambil surat-surat yang biasa dibaca. Untuk kali ini kita mulai dari surat Yasin. Mengatakan surat Yasin. Jadi biar kita tahu yang kita baca ini isinya apa. Terus arahan Kiai Ubed kemarin juga begitu, pas Khatmil Quran Kubro. Itu arahnya bagaimana bukan hanya hafal lafaz, tapi pernah baca terjemah Quran dari awal sampai akhir, terjemahnya. Sebelum kita mulai, kita membaca Fatihah untuk guru-guru kita dan untuk niat baik kita, semoga dimudahkan Allah ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin. Surat Yasin ini ada 83 ayat. Surat Yasin ini termasuk surat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dalam sekian banyak tafsir disebutkan surah atau rasul ayat, awal mula ayat yang hanya huruf nun, alif lam mim, yasin, yang semacam ini. Allahu a'lam bimuradihi. Allah yang maha tahu tentang apa yang dikehendaki Allah dengan Yasin. Maksudnya Yasin ki opo? Allah tok sing pirsa. Hanya Allah yang tahu. Allah a'lam, lebih mengetahui bimuradihi, dengan yang dikehendaki dalam perkataan Yasin. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an Al-Hakim yang penuh bijaksana, penuh hikmah. Dalam Quran ini sungguh penuh hikmah. Innaka laminal mursalin, innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad, laminal mursalin, sungguh termasuk dari orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi rasul. Dari sekian banyak rasul yang kemarin pernah kita baca kisah-kisahnya, ada 25 rasul itu Nabi laminal mursalin, sungguh engkau termasuk orang-orang yang diutus. Diutus untuk apa? Ala suratim mustaqim, di atas jalan mustaqim yang lurus, yaitu Islam dalam konteks ini. Tanzil al-azizir rahim, tanzil yang Al-Quran tersebut diturunkan oleh Al-Aziz, Allah yang maha perkasa, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Hai Muhammad,
engkau ini termasuk utusan untuk mengajak manusia terhadap jalan yang lurus, yaitu Islam. Yang mana Al-Quran tadi, ya Allah bersumpah demi Al-Quran, itu diturunkan oleh Allah Zat yang Maha Aziz Maha Rahim. Untuk apa? Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Litundhira, agar kamu memberi peringatan kauman, kepada kaum ma undhira, yang belum diberi peringatan aba'uhum, nenek moyang mereka, fahum ghafilun, sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Nabi Muhammad diutus ketika itu di Makkah Al-Mukarramah, turunnya wahyu di sana di Makkah dan Madinah, yang mana sebelum zaman Nabi itu adalah Nabi Isa. Antara zaman Nabi Isa dan Nabi Muhammad disebut zaman fatroh, zaman kekosongan, tidak ada utusan, lama sekali. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu, sungguh tepat, sungguh berlaku al-qawlu, perkataan, hukuman, ala aksarihim, terhadap kebanyakan mereka. Fahum la yu'minun, maka karena mereka la yu'minun, tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, terhadap orang yang tidak beriman. Inna, sesungguhnya aku, kami. Jadi inna kalau di sini ada lafaz kami nih, itu seperti yang kita pelajari dalam bahasa Arab. Kalau ana itu saya, anta itu kamu, nahnu itu kita. Kalau ini sesungguhnya aku, kalau inna sesungguhnya kami. Itu ketika inna yang arti teksnya itu kami, ketika yang mengutarakan Allah itu maknanya li mu'azzami nafsah, untuk mengagungkan diri. Kami di sini maksudnya Allah, bukan kok ini Allah kok banyak, berarti Allah banyak banget. Allah hanya satu, qul huwallahu ahad. Allah itu hanya satu. Cuma kata-kata kami, jadi kami datang ke sini setelah kumpul. Jadi satu orang, cuma ngomongnya apa? Menggunakan kami, namanya limu a'udzumin nafsi. Inna ja'alna, sesungguhnya kami, Allah, aku, ja'alna, telah menjadikan fi a'naqihim, di leher-leher mereka, aghlalan, belenggu-belenggu. Fahiya ilal azqani, maka lalu ya tangan-tangan mereka ilal azqan, diangkat, dikumpulkan ke dagu-dagu mereka. Fahum muqmahun, maka mereka adalah orang-orang yang tertengadah. Jadi begitu gambarannya kalau dalam tafsir itu. Azqan itu sini dirantai, rantainya bukan gini tapi nggak mau begini. Tali antara jadi tertengadah, nggak bisa untuk gini, nggak bisa karena tertahan. Termasuk untuk ngerantai terhadap orang-orang kafir semacam itu yang diibaratkan Allah Azza wa Jalla. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna, dan kami jadikan min baini aydihim, di antara hadapan mereka, depan mereka, saddan, suatu dinding pemisah. Wa min khalfihim saddan, dan dari belakang mereka dinding pemisah juga. Faghshaynahum, lalu
kami tutup penglihatan mereka, fahum maka mereka la yubsirun, mereka tidak dapat melihat jalan-jalan hidayah. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah mengenai kisah dari Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu ngomong gini, pokoknya aku kalau ketemu Muhammad mau tak gini kan. Abu Jahal itu nggak suka dengan Nabi Muhammad. Pokoknya kalau kapan-kapan aku ketemu Muhammad akan tak buat begini, akan tak sakiti begitu. Benar. Akhirnya bertemulah Abu Jahal dengan siapa? Muhammad, Nabi Muhammad. Lah orang-orang selain Abu Jahal tahu kalau ini Muhammad. Ya Abu Jahal, ada Muhammad. Ini loh Muhammad. Mana Muhammad? Gak nampak. Abu Jahal pengen apa? Menyakiti Nabi Muhammad. Yang lainnya tahu, tetapi Allah tutup penglihatan Abu Jahal sehingga Abu Jahal tidak mampu melihat Nabi Muhammad SAW. Dan dengan ayat ini pula ketika Nabi hendak hijrah menuju ke Madinah, itu ketika itu malam itu Nabi dan Sayyidina Ali itu berada di satu rumah, di rumah Nabi. Itu kafir Quraisy sudah mengepung rumah Nabi. Nabi tahu kalau mau diincar, mau dikepung. Kemudian Sayyidina Ali, "Hai Ali, kamu tidur di tempat tidurku." Terus Nabi keluar. Ini para pengintai, oh Muhammad masih di rumah. Tapi Nabi kemudian apa? Keluar. Itu para penjaga, para pendekar yang menjaga Nabi, pengen bunuh Nabi, kaum sudah dikumpulkan di berbagai macam kabilah, nggak tahu Nabi keluar. Bahkan Nabi membawa apa? Pasir itu ditabur-taburkan di kepala mereka. Sambil baca ini, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa husyainahum fahum la yubsirun. Ketika Nabi udah jauh pergi, mana Muhammad? Masih di dalam. Dilihat Sayyidina Ali, ini kenapa kok kepala kita penuh dengan apa? Pasir. Enggak ngerti namanya. Maka ada sebagian ulama itu yang mengambil ijtihad, wah ini ayat ini dibaca ini dibaca, didoain, nanti kalau ada apa-apa ini dibaca aman. Akhirnya biar enggak nampak kalau ada apa begitu, dibaca ini. Ada yang makbul juga. Allah ya. Tafa'ulnya ke sana. Kenapa Pak ayat ini dibaca? Ya, supaya terlindung. Nah kalau kita yang baca bagaimana? Kita ini orang-orang dakwah baca ini, ya supaya Allah berikan tutup di depan di belakang kita sehingga perkara-perkara batil yang akan menggoda iman kita tertahan. Terkadang kan kita nggak pengen maksiat, tetapi tersuguhi maksiat, terpaksa maksiat. Makanya kita diarahkan baca Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu untuk apa? Ya, bukan hanya supaya enggak terkena musibah zahiron barang, tapi juga batinan. Di antara musibah batin kalau kita ini didekati oleh perkara-perkara kemaksiatan. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Wa sawa'un, dan sama saja 'alaihim, atas mereka, a'anzartahum, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, am lam tundirhum, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, tetap saja mereka tidak akan beriman. Orang-orang yang memang telah diberikan
stempel kekafiran di dalam hatinya, diberi peringatan ataupun tidak, bagi mereka sama, tetap aja tidak akan beriman. Itu bagi mereka, tapi bagi kita yang memberi peringatan, yo berpahala. Ngerti lagi? Bagi yang memang dinas dia itu kafir, mungkin tetap tidak akan beriman kalau memang dia itu kafir. Tetapi bagi kita yang memberikan peringatan tetap dapat pahala. Makanya para dai itu tidak akan pernah gagal pada hakikatnya. Wah ini Pak nggak dapat taskilan, dohirnya nggak dapat taskilan, tetapi hakikatnya kita telah beramal menyampaikan agama. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru, sesungguhnya kamu bisa memberi peringatan man terhadap orang, hanya kepada orang ittaba'a dzikra, yang mengikuti peringatan yaitu Al-Quran, wa khasyiyar rahman, dan dia takut kepada zat yang maha rahman, bil ghaib, dalam keadaan ghaib, tidak dilihat orang. Fabashshirhu bimaghfirah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bimaghfirah, dengan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia yaitu surga. Peringatan itu hanya bermanfaat untuk orang yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran dan takut kepada Allah ketika bersendirian. Maka orang yang begitu perlu diberi kabar gembira surga baginya. Semoga termasuk kita. Ya untuk saat ini teman-teman yang berpuasa itu semoga termasuk ini, karena dia ketika nggak ada orang pun nggak berani makan. Berarti orang yang ketika bersendirian di Ramadan nggak berani makan karena ngikuti perintah puasa oleh Allah, disuruh puasa poso. Kemudian dia takut kepada Allah, takut kalau melanggar perintah Allah, padahal bersendirian. Ya semoga termasuk yang dapat petunjuk ini. Kita taat pada syariat, kenapa nggak makan? Takut sama Gusti Allah. Oh ya udah, ini termasuk orang yang bisa menerima peringatan. Kabar gembiranya apa? Surga. Bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, sesungguhnya kami, Allahu akbar, nahnu nuhyil mauta, kami menghidupkan al-mauta, orang yang mati, wa naktubu, dan kami menuliskan, mencatatkan, ma qaddamu, apa-apa amalan yang telah mereka kerjakan, wa atharahum, dan jejak bekas-bekas mereka, wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, ahsaynahu, kami telah menghitung, fi imamin mubin, dalam kitab catatan yang jelas di Lauhul Mahfuz. Jadi ini ceritanya dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani Salamah yang bertempat tinggal di pinggiran Madinah, jauh, yang hendak pindah ke Madinah, ke dekat Masjid Nabawi. Lalu Rasul menasihati kepada Bani Salamah, sebaiknya
kalian jangan pindah, karena setiap langkah menuju masjid akan dicatat oleh Allah sebagai kebajikan. Jadi Bani Salamah itu satu kabilah yang bertempat jauh dari Madinah, pinggir Madinah. Mereka itu punya tertarget, termotivasi untuk selalu berjamaah ke Nabawi. Wah, jauh, jauh ya. Izin ke Nabi, pengen untuk rumah di dekat Madinah. Akhirnya oleh Nabi, nggak usah, tetap aja kamu di sana, nggak apa-apa. Karena apa? Setiap langkah kamu menuju masjid akan diberikan pahala. Maka turunlah ayat ini untuk mempertegas. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi apapun yang dibuat, yang kita buat itu ada hitungannya. Bahkan wa atharahum, dan bekas-bekas yang kita buat, apa yang kita amalkan, kita membuat suatu kebijakan, kita membuat suatu amalan kok ditiru, wah itu nanti akan berpahala. Niki senada dengan hadis Kanjeng Nabi, man sanna sunatan hasanatan fa'amila biha man ba'dahu kana lahu ajruha wa mislu ajri man amila biha min ghairi ayyan min ujurihim syai'. Barang siapa yang membuat sebuah tradisi, kebiasaan, amalan yang bagus, kemudian ditirukan oleh orang-orang setelahnya, maka dia akan dapat pahala atas amalannya dan dapat pahala dari amalan orang-orang yang meniru dia tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jenengan damel acara ngaji kita nih, sampean punya acara ngaji seperti ini, satu tim semangat bareng buat ngaji, bahkan Ramadan pun bangga ngaji. Kok sampean wafat, hitungannya kan ketika jenengan ngaji dapat pahala, kok ngaji ini masih berterusan sampai kapanpun karena nginduk kepada sunnah jenengan, yang ngaji dapat pahala seperti pahala mereka ini untuk panjenengan. Wah, enak ya. Makanya perlunya kita membuat satu hal-hal baik di dunia ini sebelum kita wafat. Ya ini dalilnya, ya ini. Jenengan ngajak orang sholat jamaah, panjenengan sholat, orang yang diajak mau sholat, sampean dapat pahala. Bahkan kalau ada orang belum bisa sholat, diajari sholat sampai bisa sholat, ngilmu sholat tadi diamalkan, sampean wafat tetap dapat pahala. Maka termasuk ijazahnya Kiai Fatah ke saya itu untuk ngajar kelas 1. Wah, Masya Allah, jaga juga ya. Maknanya itu yang ngajar kelas 1 kan ya masih ada yang ngompol gitu, masih ada yang nangis, ada yang galau. Ngajar ilmu tata bahasa Arab, nahwu. Terus gue ngajar kelas 1. Dari Kiai cerita, aku juga ngajar kelas bawah, kelas 1 atau kelas 2 gitu. Kiai Fatah itu juga ngajar kelas bawah. Lah, lagi semangat.
Akhirnya sudah 2 tahun ini saya ngajar kelas 1, kemudian kelas ini tahan-tahan sampai ke kelas 2. Untuk apa? Biar matang baca kitabnya. Tahun depan ini saya balik lagi ke kelas 1 dulu. Jadi ini ijazah dari beliau untuk ngajar kelas 1. Tak pikir, wah ini ya pahala tok. Coba kita jenengan bisa baca Quran. Itu kan barokah guru-guru TPA, guru ngaji dilanggar, yang ngajarin jenengan apa? A, I, U, gitu. Wah itu pahala jenengan ngalir ke mereka itu. Maka mereka itu harus kita hormati. Saya ketemu jenengan udah gede, jenengan udah bisa baca Quran, udah bisa menangkap informasi-informasi yang seperti ini. Itu ya barokahnya guru-guru ngaji kelas 1 dulu itu. Maka kalau saya pas pulang ketemu guru ngaji yang Iqra itu, walah hormat saya kepada mereka sama seperti hormat saya seperti kiai-kiai yang di sini. Gimana? Ya, itu jenengan harus merujuk kepada bapak pak atau teman-teman. Biar guru ngaji itu sopo ya nih? Cik bilang kata nih. Begitu. Begitu. Yes. Karena asbab mereka lah kita bisa seperti ini. Dan ternyata Habib Umar Tarim Yaman itu, beliau itu juga ngajar jurumiyah, ngajar kelas 1 juga. Oh cocok nih, bismillah. Jadi misalkan panjenengan nanti ngerintis pesantren atau ini sebagian di rumah sudah ada yang punya ngajar TPA, harus berbangga. Kenapa? Ya ilmu jenengan ini yang mau digunakan oleh mereka untuk jadi ulama. Mereka baca Quran tidak akan melampaui alif bakta sampai ya itu. Ilmu jenengan yang digunakan, gitu. Nah, luar biasa. Makanya bagaimana istri-istri kita target semacam ini untuk memberi bekal kepada anak-anak kita, sehingga walaupun nanti anak kita menjadi alim, toh sudah pernah belajar alif bakta dengan ibunya. Nah, nanti ibunya biar dapat pahala keulamaannya, kehafizan, kehafizohannya, gitu. Insyaallah ya. Insyaallah. Nah, sekarang melebar kepada, lah kalau guru kita udah mati bagaimana? Ya tetap dapat pahala dari kita. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah in ja'ahal mursalun. Ini menceritakan mengenai cerita Habib An-Najjar. Wadrib lahum, dan buatlah hai Muhammad, lahum untuk mereka, masalan perumpamaan, ashabal qaryah, yaitu para penduduk suatu negeri. Di sini menjelaskan tentang negeri Antokia. Idh ja'ahal mursalun, ketika telah datang kepada mereka para utusan. Jadi Nabi Isa mengutus 2 orang ke negeri Antokia untuk mendakwai mereka. Idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalis faqalu inna ilaikum mursalun. Idh arsalna, tatkala aku mengutus ilaihim kepada mereka isnaini 2 orang. Fakadzabuhuma, maka kaum itu menggorohkan, mendustakan mereka berdua. Fa'azzazna bisalis, maka kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Faqalu, maka mereka mengatakan, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami
kepada kalian adalah utusan, para utusan. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu, mereka penduduk Antiokhia berkata, ma antum illa bashar misluna, tiadalah kalian kecuali manusia seperti kita. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai', tiadalah Allah yang Maha Rahman menurunkan sesuatu apapun. In antum illa takdzibun, tiadalah kamu itu kecuali pendusta. Ini termasuk penyakit ya, penyakit kesombongan itu ibarat apa ini Pak? Ini misalkan gelas begitu, kesombongan itu begini Pak. Apa ini Pak namanya? Perhatikan, apa ini? Apa ini? Ini apa ini ya? Kohwah. Masa itu? Mau dijajan ya? Andaikan ini gelas, kalau kebuka ada hujan, dapat dia. Tetapi tatkala ini tengkurap begini, namanya kesombongan, nggak akan dapat apa-apa. Kaum ini begitu. Ketika Nabi Isa mengutus 2 orang untuk berdakwah kepada mereka, mereka nggak melihat isi apa yang dibawa, tapi melihat mereka fisik loh. Menungso biasa ya, menungso biasa kok ngomong arep mendakwai aku, terus pada menungso ini biasa ya bro. Dia nggak tahu apa yang dibawa. Qalu ma antum illa bashar misluna, kamu itu manusia seperti kita. Maka pernah saya tanyakan ke Kiai Fatah masalah hal ini. Terus beliau ada satu ungkapan yang disampaikan, kalau untuk ilmu, kalau belajar ilmu itu harus dari orang alim. Tapi kalau sebuah nasihat itu dari siapapun bisa. Bahkan dari seorang pelacur pun itu bisa kita mendapatkan sebuah kajian. Masya Allah, banyak. Dari gembel di pinggir jalan yang nggak ngomong apa-apapun, itu bisa kita ambil pelajaran. Kalau untuk ngambil sebuah pelajaran, nasihat. Tapi kalau untuk ilmu hukum, itu harus tahu dalil, ngerti fikih, ngerti halal haram. Tapi kalau sebuah pelajaran itu, jangan duduk di rumah sakit melihat orang sakit, Masya Allah. Melihat di pasar, terus apa yang kamu lihat lah? Pokoknya kalau antum ingin untuk ngambil i'tibar, antum akan dapat di sini. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu, maka para utusan itu mengatakan, rabbuna ya'lamu, Tuhanku mengetahui, inna sesungguhnya kami, ilaikum kepada kalian, lamursalun, pastilah sungguh utusan, benar-benar utusan yang diutus kepada kalian. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin, dan tiadalah bagi kami kecuali balagh, penyampai perintah Allah, al-mubin, yang jelas. Ini ceritanya ini utusannya Nabi Isa ini memiliki karomah seperti Nabi Isa, bisa menyembuhkan penyakit baros, lepra,
bisa menyembuhkan orang yang sakit buta mulai dari lahir, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Maka ini datang dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Ini pun mereka mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum. Mereka mengatakan, inna sesungguhnya kami, tatayyarna, kami bernasib buruk, sial bikum sebab kedatangan kalian. La illam tantahu, sungguh bila kalian tidak berhenti, tidak menghentikan dakwah kalian, lanarjumannakum, sungguh kami akan melemparkan kepada kalian, melempari kalian, mengadab kalian, walayamassannakum, dan sungguh akan melimpahkan kepada kalian, minna, dari kami, azabun alim, azab yang pedih. Kalian diam gak? Berhenti gak dari dakwah? Kalau tetap dakwah, oh tak lempari sampean, tak kasih azab sampean. Akhirnya utusan tadi mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum. Para utusan itu mengatakan, ta'irukum, kemalangan kalian, ma'akum, bersama kalian. Bukan karena kalian sengsara tidak diberi hujan dalam konteks ini. Itu bukan karena kami, bukan karena kami. Itu karena kekufuran kalian. A'in dzukirtum, apakah karena kalian diberi peringatan begitu aja terus kemudian kami dikatakan pembawa sial? Bukan begitu. Bal antum qaumun musrifun, tetapi karena kalian adalah kaum yang melampaui batas dalam kekufuran. Jadi ceritanya, Nabi Isa mengutus 2 orang datang ke kaum Antiokhia untuk berdakwah, tetapi kaumnya menolak. Tapi ternyata sebelum masuk ke kampung itu, Nabi Isa bertemu dengan Habib An-Najjar, penduduk kampung itu, tapi dia bertempat di pojok kampung, di pojok kampung. Kamu siapa? Kata Habib, aku ini utusan Nabi Isa. Utusan Isa. Iya, untuk apa? Ya untuk menyeru kaum kamu supaya mengikuti agama yang kami bawa. Punya bukti? Oh punya. Buktinya apa? Kami bisa menyembuhkan penyakit. Kami bisa menyembuhkan orang sakit baros, sakit mata, buta sejak lahir. Kami bisa menghidupkan orang yang mati. Oh, yaudah ke rumah. Ternyata Habib An-Najjar ini punya anak sakit. Udah sekitar 7 tahun, 7 atau 70 tahun sakit lama, dan dia udah menyembah berhala-berhala di situ. Itu udah puluhan tahun. Itu aja nggak bisa sembuh. Coba sembuhkan. Disuwuk dengan karomahnya, akhirnya sembuh dari sakitnya. Akhirnya Habib An-Najjar ini masuk Islam, masuk agama yang dibawa, didakwakan oleh 2 utusan tadi. Agama Nasrani ketika itu, yaitu Nabi Isa. Nah, sekarang kita mau membaca dakwahnya Habib ini. Ketika 2 orang tadi berdakwah, oleh kaumnya ditolak, Habib ini, ini ada pendakwah bagus, keren, nggak diikuti. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Waja'a, dan datanglah, min aqsal madinah, dari ujung kota, rajulun, seorang laki-laki, yaitu Habib An-Najjar tadi, yas'a, yang dia datang dengan tergesa-gesa untuk memberikan dakwah, informasi.
Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Qala dia mengatakan, ya qaumi, hai kaumku, ittabi'u, ikutlah kalian al mursalin, kepada utusan itu. Ittabi'u, ikutlah engkau man, kepada orang dai, la yas'alukum, yang tidak minta kepada kalian ajron, opah, balasan atas dakwahnya. Dakwah tanpa mengharapkan opah dan imbalan. Bahkan lebih kerennya itu dimintai matur suwun, terima kasih aja tidak, nggak mengharapkan ucapan terima kasih dari dakwahnya. Wa hum muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang dapat petunjuk. Makanya kayak teman-teman yang tabligh, semoga diterima Allah Ta'ala ya. Mereka mengeluangkan waktunya, meninggalkan keluarganya dengan bekal sendiri, sampai tempatan terkadang juga masih menerima caci maki. Itu mengikuti ini. Jadi metode dakwahnya utusan Nabi Isa itu seperti itu, yang dijelaskan oleh Habib An-Najari. Masya Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah dakwahnya orang yang tidak meminta upah kepada kamu atas dakwahnya, dan mereka itu orang yang mendapat petunjuk. Nah, kaumnya dengar dakwahnya Habib ini curiga, jangan-jangan kamu udah masuk Islam, jangan-jangan kamu udah mengikuti dua orang ini. Dijawab, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liya la a'budu alladhi, kenapa juga aku tidak menyembah alladhi, kepada zat fatoroni, yang dia telah menciptakan aku, wa ilaihi, dan kepadanya turja'un, kalian akan dikembalikan. Loh, kenapa aku nggak ngikut? Wong ini ngajak kepada Allah, zat yang menciptakan aku dan kalian juga, dan zatnya akan kita kembali kepadanya. Ini dakwah bagus, kenapa aku nggak ikut? Oh, ternyata kamu sudah ikut Islam ya. Gitu. Ngaku dia. A'attakhidhu min dunihi alihatan ayyuridunir rahmanu bidur la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidhun. A'attakhidhu, apakah aku akan mengambil min dunihi, dari selain Allah, dari selain dia, alihatan, sebagai Tuhan? Iyuriduni, kalaulah menghendaki kepadaku ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, bidurin, dengan suatu bahaya, la tughni anni syafa'atuhum, tidak akan bermanfaat bagiku pertolongan berhala-berhala itu, Tuhan-Tuhan selain Allah itu, syai'an, sesuatu apapun, wala yunqidhun, dan tidak akan mampu menyelamatkan aku. Kenapa aku nggak iman kepada Allah? Apakah aku harus menyembah Tuhan selain Allah, yang mana apabila Allah memberikan musibah bahaya kepadaku, Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak akan mampu menolongku? Oh tidak. Ini mempertegas lagi. Yang pertama menyampaikan, ya aku ngikuti dua pendakwah itu. Terus yang berikutnya, apa aku disuruh nyembah berhala yang dia gak akan bisa nolong aku kalau Allah mentakdirkan aku ini kena musibah? Sampai seperti itu. Insya Allah. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya kalau begitu,
Kalau aku menyembah berhala-berhala itu, la fi dhalalin mubin, sungguh aku dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman bi rabbikum dengan Tuhan kalian. Fasma'un, maka dengarkanlah. Ini mengikrar, menyatakan bahwa Habib An-Najjar ini mengikrarkan keimanannya kepada Tuhan, kepada Tuhannya Isa, Tuhannya dua pendakwa tadi. Maka gara-gara pengakuan ini Habib An-Najjar dibunuh. Sebelum beliau mati, turunlah malaikat yang memberikan informasi kabar gembira kepada Habib An-Najjar. Qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Masyaallah. Qila, dikatakan kepada mereka setelah kepadanya, kepada Habib setelah dia dibunuh, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Qala, maka Habib mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya jikalau kaumku ini mereka mengetahui akan anugerah ini. Apa itu? Bima ghafara li rabbi, dengan apa yang memberi ampunan kepadaku Tuhanku, dengan ampunan Tuhanku kepadaku. Wa ja'alani minal mukramin, dan Allah menjadikan aku mukromin, orang-orang yang dimuliakan dengan dimasukkan surga. Ayat 20 sampai 25 ini menjelaskan mengenai dakwahnya Habib An-Najjar. Dua ayat ini, 26 dan 27 ini menjelaskan mengenai seperti apa anugerah kabar gembira bagi para dai. Menjelang wafatnya diberitakan bahwa dia akan diampuni dosa-dosanya, dimuliakan masuk surga. Yasin ayat 26 dan 27 ini kabar gembira bagi para dai. Ngerti ya? Ini memang sampai di hati, memang benar-benar perjuangannya. Dan sekarang ini untuk dakwah taruhannya bukan mati, taruhannya apa? Meninggalkan anak istri 3 hari 40 hari 4 bulan. Masya Allah. Misalnya hadirin. Nggih, Mas. Bisa tanya sedikit? Nggih. Itu ada Habib atau Habib An-Najjar? Habib An-Najjar. Itu bukan berarti keluarga Nabi, bukan? Bukan, itu ya. Bukan habaib itu bukan. Bukan. Jadi istilah habaib ini munculnya ya setelah era Nabi. Jadi dzurriyatun Nabi, keluarga Nabi itu disebut Habib, jamaknya habaib. Ada yang di sebagian daerah menyebutnya bukan Habib, tapi Syarif dan Syarifah gitu. Ini para Syarif ini Syarif ini Syarifah, itu maknanya juga keturunan Nabi. Di sebagian ada yang mengatakan, oh ini dzurriyyatul Rasul, ini dzurriyyahnya Nabi, dzurriyyah ini juga dzurriyyah juga, dzurriyyah yaitu keturunan Nabi disebut gitu. Jadi bukan Habib ini bukan maknanya itu Habib keturunan Nabi Muhammad, bukan, ini nama. Jadi dalam tafsir tadi yang kita baca itu nama orang. Kemudian yang kita tanyakan, Habib An-Najjar ini sendiri sudah bertemu dengan utusan Nabi Isa alaihissalam. Itu berarti memang awal mula untuk agama yang dibawa Isa itu memang agama tauhid. Oke. Jadi tidak mengenal Trinitas. Oh, Trinitas kan baru. Baru. Jadi
Jadi kan begini, Nabi Isa itu aslinya dan memang memposisikan bahwa dia itu adalah utusan. Ibunya Siddiqah, kana yakulani ta'am, keduanya itu makan. Ini sebenarnya satu penegasan bahwa Nabi Isa dan ibunya itu ya manusia biasa. Nabi Isa pun gak ngaku jadi Tuhan. Nabi Isa yang mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, begitu. Lah orang yang bawah ini salah paham sehingga ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Trinitas. Itu motif, itu sudah, kalau kerennya itu bukan agama. Tapi di Indonesia itu diakui sebagai agama. Karena apa? Ada kitabnya gitu. Makanya inna dina indallahil Islam. Kalau kita sudah ngomong mengenai agama, ya agama yang hakiki itu hanya Islam. Selain Islam itu bukan agama. Seperti itu. Bagaimana mungkin kok Tuhan itu ada Bapa, ada Anak, ada bukan? Jadi pada dasarnya ketika Nabi Isa masih hidup, sungguh itu yang disampaikan agama tauhid. Kemudian terjadi perubahan-perubahan di akhir. Tengah jam 2, alhamdulillah. Nanti selama Ramadan mungkin yang saya membawakan tafsir ini, terus Pak Fauzi tetap amali apa itu mudin ben apa ben boten nanu ya, ada mendengarkan ya ada prakteknya kan loh gitu. Jadi poso-poso ini kan sami boten mampu nih. Terus kemudian besok itu Pak Khairuddin yang bagian fasohah untuk biar ada baca-bacanya begitu, terus Pak Amin Soni yang bawakan ini. Betul ya, insyaallah. Jadi dalam 2 hari ini dua pertemuan, terus ada fikihnya, tetap ada fikihnya, tetap kemudian ada Qur'annya. Jadi masih ada menu-menu ke sana. Ya, semoga ngaji kita siang ini barokah, ada kemanfaatan, ada pelajaran yang diambil. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.